Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman suaranya Bu Ika. Ini apa mboten? Kecil. Jelas Bu, keras. Jelas, Bu. Jelas. Bagus. Oke. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan dan sore hari ini kita akan membahas ini, unsur-unsur pendidikan. Jadi, unsur-unsur pendidikan adalah sebelumnya mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Teman-teman, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau proses pendidikan, harus ada unsur-unsur yang melengkapinya sehingga pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan lancar. Unsur itu seperti halnya komponen. Atau kalau kita mau bikin makanan, mau bikin sambal gitu ya, itu unsur-unsurnya harus lengkap supaya sambelnya itu rasanya enak. Harus ada cabai, harus ada terasi, misalkan tomat, garam, gula gitu. Itu kalau unsurnya tidak lengkap, maka rasanya juga akan hambar. Nah, kira-kira apa unsur-unsur pendidikan? Jadi, komponen-komponen dalam pendidikan yang harus lengkap itu apa? Pertama adalah peserta didik. Jadi, yang harus ada dalam kegiatan pembelajaran pertama adalah peserta didik. Siapakah peserta didik itu? Peserta didik adalah dia yang akan dibantu untuk mengembangkan dirinya sendiri, sehingga potensi yang dimilikinya terasa dan menjadi kompetensi yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Peserta didik ini terbatas usia apa enggak? Peserta didik ini tidak terbatas usia selama dia memposisikan dirinya sebagai yang menuntut ilmu, maka dia sebagai peserta didik. Jadi dia objek yang dibantu oleh pendidik untuk dia bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Baik. Teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung ke ruang chat ya. Berikutnya unsur yang kedua adalah pendidik. Kalau peserta didik itu adalah objek yang dibantu untuk mengembangkan potensinya, maka pendidik itu adalah subjek yang membantu peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Jadi pendidik ini orang yang nantinya akan membimbing peserta didik sesuai dengan kewajibannya, yang memberikan layanan bimbingan, atau yang memberikan materi, atau yang mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran. Unsur yang berikutnya apa? Unsur yang berikutnya adalah adanya interaksi edukatif. Apa itu interaksi edukatif? Interaksi edukatif adalah komunikasi yang baik antara pendidik dan peserta didik. Gitu. Dalam proses pembelajaran, itu tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada interaksi antara pendidik dan peserta didik. Itu tidak baik. Misalkan nih pendidik ngobrol terus gitu ya, tanpa ada komunikasi, itu maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan optimal. Supaya pembelajaran bisa berjalan dengan optimal, maka pendidik dan peserta didik harus ada interaksi. Interaksinya ini interaksi edukatif, teman-teman. Apa bedanya interaksi biasa dengan interaksi edukatif? Kalau interaksi biasa ya kita ngobrol biasa, tidak membicarakan hal-hal pembelajaran. Tapi kalau interaksi edukatif ini yang menjadi bahan komunikasi adalah mengkomunikasikan materi pelajaran yang dibahas ketika itu. Gitu. Unsur yang berikutnya adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini menjadi panduan atau menjadi pedoman bagi pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajarannya. Fungsinya supaya terarah.
Kalau proses pembelajaran tidak ada tujuannya, kita akan bingung. Anak-anak hari ini kita belajar ini, tapi bingung kita belajarnya supaya apa ya gitu. Nah, tidak. Maka dalam pembelajaran itu harus ada tujuannya. Siapa yang membuat tujuan pendidikan? Itu tertulis di dalam kurikulum gitu. Pada umumnya 4 jenjang tujuan pendidikan. Ada 4 jenjang tujuan pendidikan. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum ini merupakan tujuan pendidikan secara nasional, biasanya tertulis di dalam undang-undang. Ini yang membuat berarti aparat pemerintahan, aparat pemerintah gitu ya. Kemudian tujuan institusional merupakan tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Nah, dari tujuan pendidikan nasional diturunkan menjadi tujuan institusional. Yang membuat ini siapa? Ini adalah kepala sekolah, direksi, guru yang ada di lembaga tersebut, gitu. Kemudian dari tujuan institusional, teman-teman, itu diturunkan menjadi tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler ini apa? Tujuan kurikuler merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu bidang studi atau mata pelajaran. Misalkan nih, tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu berarti tentunya tujuan pelajaran bahasa Indonesia dengan tujuan pendidikan agama Islam tentunya berbeda. Ini berarti siapa yang merumuskan? Ini yang merumuskan adalah guru mata pelajaran. Gitu. Dari tujuan kurikuler itu diturunkan menjadi tujuan instruksional. Tujuan instruksional itu merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu penguasaan materi tertentu. Misalkan nih, tujuan pelajaran pendidikan ilmu IPA, ilmu pendidikan alam gitu ya. Maka di situ ada dalam materi IPA itu ada bab-babnya. Misalkan tentang makhluk hidup, perkembangan makhluk hidup, kemudian tentang ekosistem. Nah, itu tentunya materi makhluk hidup dengan materi ekosistem itu memiliki tujuan yang berbeda. Nah, tujuan materi ekosistem dan materi makhluk hidup itu harus dirumuskan gitu. Itu siapa yang bikin? Yang bikin ya guru mata pelajaran. Gitu ya. Tujuan pendidikan bagaimana jadinya kalau misalkan dalam pembelajaran guru itu bingung tujuan pendidikannya apa. Maka kalau bingung ya guru pastinya juga tidak terarah dalam memberikan atau menyampaikan materi dalam pembelajaran gitu. Berikutnya ini ya, tujuan pendidikan nasional, ini contohnya ya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini salah satu contoh tujuan pendidikan nasional. Ini ada di dalam undang-undang. Tadi ada berapa unsur yang sudah kita sebutkan. Pertama adalah peserta didik, pendidik, kemudian interaksi edukatif, kemudian yang keempat adalah tujuan pendidikan, dan yang kelima adalah materi pendidikan. Materi pendidikan itu apa? Materi pendidikan itu merupakan bahan pelajaran yang akan dibahas dalam proses pembelajaran. Gurunya sudah ada, muridnya sudah ada, tapi ternyata materi pelajarannya nggak ada, kan tidak terjadi pembelajaran di sana. Maka materi pembelajaran ini menjadi unsur yang penting dalam kegiatan pendidikan, gitu. Karena ini bahan ya, bahan materi yang akan disampaikan, gitu. Yang akan disampaikan, dibahas, dikaji bersama dalam proses pembelajaran. Ini siapa yang menyiapkan? Tentunya yang menyiapkan adalah ya pendidik dan peserta didik gitu kan. Kemudian setelah ada materinya, setelah terkumpul
gurunya ada, muridnya ada, materinya ada, maka unsur yang berikutnya adalah alat dan metode. Alat dan metode ini bisa diartikan sebagai semua hal yang dilakukan atau semua hal yang digunakan secara sengaja guna mencapai tujuan pendidikan yang telah dibuat sebelumnya. Ini yang menentukan siapa? Tentunya yang menentukan ini adalah pendidiknya. Misalkan mau menyampaikan materi tentang makhluk hidup. Wah, ini butuh alat untuk menyampaikan ini. Misalkan alatnya adalah LCD misalkan atau media tentang berbagai macam jenis makhluk hidup gitu. Metodenya harus dirumuskan oleh pendidik, oleh gurunya. Mungkin metodenya metode ceramah atau langsung metode demonstrasi misalkan atau metode pemberian tugas gitu ya. Jadi intinya alat dan metode ini adalah strategi yang sengaja dilakukan oleh pendidik. Bagaimana cara mendidik bisa menyampaikan materi kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa memahami materi yang dibahas dalam pembelajaran. Gitu. Kemudian apa kira-kira unsur berikutnya? Nah, unsur berikutnya tempat, jelas ya. Tempat atau lingkungan. Nah, kalau misalkan gurunya ada, materinya ada, bahannya ada, muridnya ada, tapi ternyata nggak ada tempatnya, kan bingung kan? Gitu ya, tempatnya. Nah, tempat ini menjadi unsur yang penting juga gitu. Setiap lembaga pendidikan pasti memiliki tempat pendidikan yang menjadi wadah proses pendidikan itu berlangsung. Seringkali tempat pendidikan ini disebut sebagai pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Kalau misalkan tempat belajar di sekolah ya berarti kelas gitu ya. Kalau misalkan di keluarga berarti ya di rumah gitu. Kalau di masyarakat tempatnya di mana? Ya misalkan ada di aula atau di balai desa gitu, atau di tempat yang memang telah disepakati untuk melaksanakan proses pembelajaran. Itu ada berapa berarti unsur pendidikan? Ada 7 ya, teman-teman ya. Pertama apa tadi? Pendidik, peserta didik, kemudian pendidik, peserta didik, interaksi edukatif, kemudian bahan materi, kemudian ada sebentar kalau kita urutkan ya, ada pendidik, ada peserta didik, kemudian ada pendidik, kemudian ada interaksi edukatif, kemudian ada tujuan pendidikan, kemudian ada materi atau bahan pembelajaran, kemudian strategi, alat dan strategi untuk menyampaikan materi tersebut, dan yang terakhir adalah tempat pelaksanaan proses pembelajaran. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan ketujuh unsur tersebut tidak tercapai? Tentunya gimana kalau misalkan ketujuh unsur tersebut tidak lengkap gitu? Ya tentunya pembelajaran tidak akan berjalan dengan maksimal. Atau mungkin tidak ada pembelajaran, tidak terjadi. Gurunya ada, tempatnya ada, muridnya ada, tapi ternyata tidak ada materinya. Nggak bisa. Ada materinya, gurunya ada, tempatnya ada, muridnya ada. Tapi ternyata bingung, tujuan pembelajarannya ini apa? Gitu. Ada gurunya, ada materinya, ada tujuannya, ada muridnya, ada tempatnya. Tapi ternyata guru belum tahu menggunakan strategi apa atau media apa dalam melaksanakan pembelajaran ini. Itu juga tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, itu teman-teman materi kita pada sore hari ini tentang unsur-unsur pendidikan. Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Bika lanjutkan ke materi berikutnya ya. Baik, materi berikutnya teman-teman yang akan kita bahas adalah tentang kurikulum pendidikan. Sebentar. Mungkin
Teman-teman yang sudah mengajar, apa itu kurikulum pendidikan? Kurikulum pendidikan. Apa itu kurikulum pendidikan? Kurikulum adalah ada beberapa pengertian untuk mendefinisikan kurikulum. Kurikulum bisa diartikan sebagai seperangkat sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Jadi, rencana, seperangkat sistem rencana. Materinya itu seperti apa, nanti metode yang digunakan untuk menyampaikan materi itu pakai apa, kemudian media yang digunakan itu apa, gitu ya. Jadi seperangkat sistem, kemudian tujuannya itu apa. Secara etimologis, kurikulum dalam bahasa Inggris itu berarti kurikulum, ialah rencana pelajaran. Sedangkan menurut kurikulum berasal dari bahasa Latin. Kurer, kata kurer memiliki banyak arti, yaitu berlari cepat, maju dengan cepat, menjalani, dan berusaha untuk. Kalau dalam bahasa Arab, kurikulum itu diistilahkan dengan manhaj al-dirosah, yang artinya adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan sebagai acuan lembaga pendidikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Jadi sederhananya kurikulum itu adalah ya perencanaan ya. Perencanaan dalam melaksanakan pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Jadi yang direncanakan dalam kurikulum itu apa? Yang direncanakan adalah tujuan pendidikan atau tujuan pelajarannya apa. Kemudian bahan materinya isinya apa? Bahan pelajaran. Kemudian dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran menggunakan strategi apa? Gitu. Dan semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berarti kurikulum ini posisinya penting atau enggak penting? Tentunya sangat penting ya. Nah, ini kesimpulannya, kurikulum itu adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar. Jadi, kurikulum itu disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Itu ya. Dalam pengertian sederhana, kurikulum itu sebagai sejumlah mata pelajaran. Sederhananya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman jadi guru tuh ya, kalau ingin tahu ini pelajarannya apa aja yang harus dibahas. Ya, berarti teman-teman harus melihat kurikulumnya gitu. Pelajarannya apa aja yang harus dibahas, berarti tanya kurikulumnya gitu. Itu kenapa di sekolah itu biasanya ada bagian kurikulum yang ngurusin akademik gitu. Ngurusin, ya itu yang diurus berarti materi apa aja yang akan dibahas gitu. Yang akan dibahas, yang akan dipelajari oleh siswa dari awal dia masuk sekolah sampai dia memperoleh ijazah gitu sampai selesai. Gitu ya. Berikutnya pengertian secara luas, kurikulum itu mencakup semua pengalaman belajar. Berarti kalau mencakup semua pengalaman belajar itu berarti baik pengalaman belajar yang ada di kelas maupun pengalaman belajar yang ada di luar kelas. Itu semua direncanakan dalam kurikulum. Misalkan semester ini kegiatan di luar kelas untuk mendukung proses pembelajaran apa? Misalkan outing atau misalkan kemah.
atau misalkan studi banding gitu. Itu dibahas dalam kurikulum. Jadi tidak cuma kurikulum itu tidak cuma membahas materi apa yang harus dipelajari, tapi semua pengalaman yang mendukung kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah disepakati di sekolah, gitu ya. Nah, jadi setiap lembaga pendidikan tentunya harus memiliki kurikulum gitu. Akan lucu kalau misalkan lembaga pendidikan ditanya, "Mana kurikulumnya?" gitu, nggak punya ya, itu aneh gitu ya. Ini perjalanan teman-teman, ini perjalanan kurikulum di Indonesia. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kurikulum yang dirumuskan di Indonesia gitu. Kira-kira fungsi kurikulum itu apa? Fungsi pertama, fungsi diagnostik. The diagnostic function. Apa itu? Nih, kurikulum sebagai diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya. Jadi kurikulum berfungsi diagnostik itu alat untuk mengarahkan. Jadi misalkan nih, oh, kamu bakatnya seperti ini, minatnya seperti ini, maka sebaiknya pelajaran atau materi yang harus dipelajari itu ini. Itu sudah ada kurikulumnya nih, gitu. Kemudian fungsi pemilihan, the selective function. Kurikulum berfungsi sebagai pemilihan adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Misalkan nih mahasiswa mau memilih jurusan, maka supaya tidak keliru jurusan, maka mahasiswa harus melihat kurikulumnya. Ya, melihat materinya apa sih yang dipelajari di apa namanya, di jurusan ini, gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi supaya tidak merasa, "Oh, kayaknya aku salah jurusan," gitu ya, tidak begitu. Karena sudah tahu materi yang akan dibahas, gitu. Berikutnya adalah fungsi penyesuaian, the adjustive or adaptive function. Apa itu maksudnya? Kurikulum berfungsi sebagai penyesuaian, adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Karena lingkungan bersifat dinamis, artinya dapat berubah-ubah. Itu sebabnya kenapa di Indonesia itu kita sudah melalui berbagai macam jenis kurikulum yang berubah, berbeda. Ya sebenarnya memang fungsi dari kurikulum itu menyesuaikan. Tentunya kurikulum di zaman sekarang sama kurikulum di 20 tahun yang lalu dan itu berbeda, maka ya zamannya berbeda, otomatis materi yang harus dikuasai oleh siswa berbeda, kemudian capaian hasil belajar yang harus dikuasai siswa itu berbeda, ya jelas kurikulumnya juga harus berbeda karena menyesuaikan, gitu. Berikutnya adalah manfaat kurikulum. Apa itu manfaat kurikulum? Manfaat kurikulum. Manfaat bagi guru dapat menjadi pedoman, jelas ya. Jadi ketika guru ingin merancang strategi pembelajaran yang harus digunakan guru dalam proses pembelajaran, guru harus melihat kurikulumnya. Gitu. Jadi pertama, manfaat kurikulum bagi guru itu bisa menjadi pedoman. Kemudian selain pedoman pedoman apa maksudnya ya? Pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Kemudian manfaat kurikulum bagi sekolah. Apa? Pertama, dapat mendorong sekolah untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan. Jadi ketika sekolah itu punya kurikulum, tentunya sekolah itu sudah memiliki agenda, tujuan yang ingin dicapai. Dengan begitu, ini akan memudahkan sekolah untuk menyelenggarakan proses pendidikan.
Kemudian dapat memberikan peluang bagi sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Kita sekarang bukan sering ya, banyak sekali sekolah-sekolah yang memberikan kurikulum tambahan. Misalkan SD Islam gitu ya. Selain kurikulum dari Diknas, itu juga membuat tambahan kurikulum sendiri di sekolahnya. Misalkan kurikulum menghafal Quran atau kurikulum Dirosah Islamiyah misalkan seperti itu ya. Itu boleh membuat kurikulum tambahan kurikulum pengembangan sesuai dengan kebutuhan lembaga dan tentunya disesuaikan dengan visi misi yang sudah disepakati atau yang sudah terkonsep di sekolah tersebut. Dan tentunya manfaat kurikulum berikutnya adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan program pendidikan. Dan ternyata kurikulum itu juga bermanfaat bagi masyarakat. Apa? Pertama, kurikulum ini bisa menjadi acuan standar bagi orang tua untuk ikut serta dalam membimbing anaknya dalam belajar. Jadi ketika orang tua itu ngerti kurikulumnya, maka orang tua jadi tahu apa yang harus dia lakukan untuk membantu anaknya sehingga anaknya itu bisa sukses melaksanakan pembelajaran di sekolah, itu melihat kurikulumnya. Misalkan ada tambahan kurikulum menghafal Quran gitu ya. Ya berarti orang tua, oh ya wes bantu gitu, bantu menghafal di rumah. Tapi kalau misalkan orang tua nggak ngerti kurikulumnya, ya kan nggak bisa bantu. Gitu. Kemudian manfaat yang kedua, dengan kurikulum masyarakat dapat ikut berpartisipasi mengembangkan program pendidikan melalui kritik dan juga saran. Oh, kurang 9, tapi insya Allah cukup. Melalui kritik dan juga saran yang membangun yang menyempurnakan program pendidikan. Jadi dengan adanya kurikulum misalkan bisa masyarakat itu bisa berpartisipasi mengembangkan program pendidikan. Ya, misalkan dengan saran yang membangun gitu. Nah, kemudian komponen kurikulum. Komponen ini berarti apa aja sih yang harus ada di dalam kurikulum? Jelas yang pertama adalah tujuan. Komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu sistem pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Maka itu harus ada. Jadi kalau mau menyusun kurikulum, yang pertama ada adalah tujuannya harus terkonsep. Ini ya, kalau dalam undang-undang itu sudah dijelaskan, tujuan pendidikan dasar itu apa, tujuan pendidikan menengah itu apa, tujuan pendidikan menengah kejurusan itu apa, tujuan pendidikan institusional itu apa, gitu ya. Berikutnya adalah komponen isi. Komponen isi ini berarti bahan pengajaran. Jadi dalam kurikulum itu harus ada bahan pengajaran atau bahan materi yang harus disampaikan guru dalam proses pembelajaran itu tertulis. Misalkan kurikulum kelas 1, materinya apa saja semester 1, semester 2 apa, gitu ya. Kriteria kurikulum, karena kan kurikulum itu sebagai pedoman, maka kurikulum juga harus punya kriteria supaya menjadi pedoman yang baik gitu kan. Pertama, harus sesuai bagi perkembangan siswa. Kemudian mencerminkan kenyataan sosial. Kemudian mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Kemudian menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Tadi yang pertama adalah komponen tujuan, yang kedua adalah komponen bahan pengajaran, dan yang ketiga ini komponen strategi kurikulum. Jadi strateginya, metodenya atau strategi yang harus digunakan guru dalam menyampaikan materi tersebut sehingga siswa bisa memahami materi tersebut.
sebagai komponen strategi yang merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan dalam proses belajar. Gitu ya. Yang berikutnya adalah komponen evaluasi. Jadi pertama tadi komponen tujuan, komponen materi atau bahan pengajaran, dan yang ketiga adalah strategi, dan yang keempat adalah komponen evaluasi. Apa maksudnya? Komponen evaluasi dalam kurikulum ialah memeriksa tingkat ketercapaian tujuan. Jadi bagaimana cara guru melaksanakan evaluasi sehingga guru itu bisa mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran itu bisa tercapai atau sejauh mana keberhasilan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Itu sebabnya evaluasi ini menjadi bagian penting yang harus juga dirancang oleh seorang pendidik. Karena dengan evaluasi pendidik menjadi tahu, saya ini berhasil atau enggak ya dalam proses pembelajaran, gitu. Itu teman-teman materi kita, jadi komponen kurikulum. Maaf, yang kita bahas hari ini tentang kurikulum adalah definisi kurikulum. Kurikulum itu adalah perencanaan ya. Perencanaan tentang tujuannya apa, materinya apa, strateginya apa, dan cara mengevaluasinya bagaimana. Kemudian fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ini ada 3, ada diagnostik, pemilihan, dan penyesuaian. Kemudian kalau manfaat kurikulum itu bisa dibagi menjadi manfaat bagi sekolah dan juga manfaat bagi masyarakat. Yang terakhir adalah komponen kurikulum. Komponen kurikulum itu ada tujuan, bahan pengajaran atau isi, kemudian strateginya bagaimana, dan yang berikutnya adalah komponen evaluasi. Insya Allah itu perkuliahan kita pada sore hari ini. Kita membahas berapa? Membahas berapa tadi? 2 materi ya, gitu. Mudah-mudahan bisa difahami teman-teman semuanya. Insya Allah nanti Bu Ika share di YouTube bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti perkuliahan hari ini. Terakhir mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, boleh? Enggak, silakan. Enggak, saya gini, saya tuh sering ya untuk mendengar dari beberapa peserta didik itu mengeluh. Karena apa? Karena saat mereka sudah terbiasa dengan kurikulum yang contoh kurikulum K13, dengan metode pembelajaran kurikulum K13 itu sudah terbiasa, adaptasinya sudah enak, sudah gitu, tiba-tiba diganti lagi menjadi kurikulum Merdeka. Jadi mereka tuh harus beradaptasi lagi. Itu kok dan mereka tuh sering mengeluh di sana untuk kenapa sih harus diganti-ganti terus gitu, sehingga mereka tuh terus untuk beradaptasi dengan kurikulum yang baru gitu loh. Itu menurut jenengan gimana ya untuk menangani agar mereka itu tidak sering mengeluh karena setiap sudah beradaptasi, sudah mulai terbiasa dengan kurikulum yang lama, tiba-tiba diganti dengan kurikulum yang baru, sehingga mereka itu harus beradaptasi lagi gitu secara terus-menerus. Itu di Indonesia kan sudah sering terjadi, mulai dari KTSP yang saya ketahui KTSP, habis itu K13, sekarang kurikulum Merdeka gitu loh. Seperti itu. Nggih, ini pendidik beneran ini ya, merasakan kurikulum yang berubah-berubah. Baik, sebenarnya begini, tadi kalau kita bahas ada namanya fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum itu adalah fungsi penyesuaian. Jadi menyesuaikan antara zaman dengan kebutuhan zaman, maka kurikulum itu harus berubah. Itu. Jadi kalau di Indonesia itu berubah-berubah, itu sebenarnya tujuannya kalau menurut Bu Ika itu sesuai dengan fungsi kurikulum. Kalau dirasa memang kurikulum ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka harus dirubah itu. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah apabila misalkan dari pusat nih, kurikulum itu kan yang membuat adalah Menteri Pendidikan dan timnya gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan adalah apabila yang dari pusat kurikulum itu sudah berubah, sudah disosialisasikan itu tapi, untuk sampai kepada daerah-daerah itu waktunya yang tidak sama gitu. Yang
apa namanya, lembaga pendidikan yang di pusat itu dia sudah sosialisasi, sudah pelatihan untuk bisa mengimplementasikan kurikulum sudah oke, kemudian habis itu baru di daerah baru melaksanakan itu. Jadi ketika yang di pusat itu sudah oke, di daerah itu baru tahap sosialisasi, baru tahap belajar, baru tahap adaptasinya sudah oke, di pusat merasakan ini kayaknya sudah tidak sesuai lagi, harus apa namanya, harus mengikuti kurikulum yang harus membuat kurikulum yang sesuai gitu. Ya itu memang yang terjadi, kayak begitu. Ya ini mungkin bagian dari, apa namanya, yang harus kita pikirkan bersama bagaimana mensosialisasikan kurikulum yang baru sehingga waktunya itu bisa serentak, gitu. Terus bagi guru yang pastinya langsung mendengarkan, apa namanya, keluhan ya, "Wah enak sudah kurikulum yang kemarin kita sudah paham, baru ada kurikulum yang baru," gitu. Ya berarti guru harus memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwasanya ya ini, apa namanya, di antara keistimewaan manusia itu adalah manusia yang mudah beradaptasi. Tentunya harus belajar terus supaya kita mau beradaptasi, memberikan pemahaman gitulah. Gitu sepertinya, nggih. Ini Bu, terima kasih. Terima kasih Mas Ahmad Saifuddin. Teman-teman insya Allah cukup nggih, karena ini waktunya sudah habis. Terima kasih, ada tinggal beberapa materi lagi, gitu. Terima kasih, mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.